materi yang sebelumnya kita pelajari, sekarang kita memasuki materi baru nih, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, sekarang kalian singkirkan dulu buku-buku yang tidak berkaitan dengan teks eksposisi ya. Ya, Bu. Ya, sekarang untuk teks eksposisi sendiri, ada yang tahu nggak sih apa itu teks eksposisi? Saya, Bu. Boleh, Nadera. Jadi, teks eksposisi ini adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat, Bu. Ya, benar sekali ya. Ada lagi yang tahu? Saya, Bu, bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah, Bu, atau dapat dikatakan non-fiksi. Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Nadera atau Yani tadi, bahwasannya kalau teks eksposisi itu teks yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca sehingga pembaca itu mengetahui apa informasi yang telah dibaca itu. Nah, kemudian dari pengertian itu adalah tujuan dari teks eksposisi ini, yaitu memberikan informasi agar pembaca itu dapat mengetahui apa-apa saja informasi mengenai proses dan sebagainya, definisi dan sebagainya. Nah, kemudian itu di sini ada ciri-ciri teks eksposisi. Ada yang pernah baca? Ada, Bu. Iya, coba. Singkat, padat, gaya Ya. informasi yang mengajak, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, Ya. menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, dan tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Itu yang saya tahu, Bu. Oh iya, masih ada yang kurang lagi ya? Ada yang tahu lagi? Saya, Bu, Ya. bahwa teks eksposisi bersifat objektif dan netral, Bu. Terus penjelasan disertai data-data yang akurat, fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi, dan umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, gimana, mengapa, dan bagaimana, Bu. Ya, benar sekali ya. Bahwasanya kalau dari ciri-ciri tadi dapat kita simpulkan bahwa dia itu teks eksposisi itu sifatnya mengajak, artinya memberikan informasi, kemudian terkait ada proses-proses yang disampaikan, misalnya langkah-langkah membuat nasi goreng, kemudian definisi terhadap sesuatu. Nah, tentunya untuk unsur 5W+1H itu harus ada dalam teks eksposisi. Nah, kemudian selanjutnya ada yang tahu nggak struktur teks eksposisi? Ini benar-benar harus dipahami. Saya, Bu. Iya, boleh. Ada judul, Ya. tesis atau pernyataan umum, Ya, argumentasi, penegasan ulang. Ya, Udah, Bu. cuman itu ya. Jadi ada 4. Nah, di sini jangan sampai strukturnya itu berbolak-balik kayak gitu. Jangan sampai penegasan ulangnya ada di pertama, kemudian judulnya ada di akhir. Jangan sampai ya. Jadi kita harus benar-benar memahami. Nah, selain dari struktur, kita harus memahami jenis-jenisnya dulu agar kita bisa membedakan antara teks eksposisi itu. Ada yang tahu? Coba ya nih, bisa? Saya, Bu, Boleh. Secara umumnya saja ya. ya, bahwa dari jenis eksposisi ada pertama itu ada eksposisi definisi, Ya. kedua ada eksposisi proses, Ya. ada eksposisi ilustrasi, ada eksposisi laporan, ada eksposisi perbandingan, dan Ya. ada eksposisi pertentangan, Bu. Nah, benar sekali ya bahwasannya eksposisi itu banyak jenisnya. Jadi jangan sampai untuk definisi kita namakan eksposisi proses. Nah, biasanya cara membuat nasi goreng, langkah-langkah penelitian kayak anak kimia itu menggunakan eksposisi proses itu karena ada langkah-langkahnya. Dan di situ harus menggunakan bahasa yang singkat. Jangan sampai kita menggunakan bahasa yang pemerkosaan bahasa, jangan sampai itu. Nah, kemudian terkait tadi kita bahas jenis-jenis. Nah, ada lagi nih unsur kaidah atau kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, ya ada pronomina, kemudian ada nomina, verba, kemudian ada konjungsi. Nah, itu benar-benar harus diketahui. Nah, ada yang tahu nggak apa itu konjungsi? Saya, Bu, Ya, secara singkatnya aja ya. bahwa konjungsi itu kata hubung, Bu. Ya, kata hubung. Jadi dalam eksposisi itu harus ada kata hubung, harus ada kata benda, kata kerja, ada kata sifat dan sebagainya untuk memperjelas informasi yang ada pada teks eksposisi itu. Nah, kemudian ada yang tahu langkah-langkah membuat teks eksposisi? Saya, Ada yang Bu. tahu? Ya. Langkah-langkahnya ya, Bu. Iya. Ya, Ibu kasih tahu itu menentukan topik dulu. Oh
Bu. Iya. Pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Iya. Terus menentukan tujuan eksposisi. Terus memilih data yang sesuai dengan tema, membuat kerangka karangan, Iya. pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan, dan terakhir membuat kesimpulan, Bu. Iya, benar sekali ya. Langkah-langkah membuatnya itu kita harus benar-benar pahami. Jadi dari kerangka yang kita buat, kemudian kita kembangkan, jadilah teks eksposisi itu. Nah, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya dapat mengerti. Atau semuanya masih ada yang belum paham? Kalau sejauh ini paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham semua. Nah, baiklah, untuk pembelajaran atau pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Kalian cari teks eksposisi di internet atau dimanapun atau buku. Nah, kalian tentukan kaidah kebahasaannya ya. Ya, Bu. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.